Halo Bray, kembali lagi di Gaptek.id dan gua adalah fanboy AMD. Ya, masih bersama gua Suki, fanboy AMD. Di sini udah banyak banget, seperti biasa acara AMD selalu rame. Karena AMD memang penggunanya banyak. Oh, boleh iya. tanya-tanya nggak Mas? Boleh. AMD bagus nggak? Keren sih. Kalau Intel? Mas, Ya, mau tanya, AMD gimana? AMD oke nih, Ryzen 7000 ini. Kalau Intel? Intel ya, gitulah. Intel mau gimana lagi? Semua sama-sama panas sih. Tapi kenapa kalian ribut AMD panas? Kubu biru kan dari kemarin kan? Si AMD tuh selalu punya ginian nih, kupon gacha. Kupon gacha ini kita harus keliling semua booth, makanya di booth pada rame. Dan kalau boothnya udah dikoleksi semua capnya, alias kita udah nyobain semua boothnya, ini bisa dapat gacha. Menurut tuh AMD gimana? AMD bagus sih karena untuk yang sekarang inovasinya juga makin bagus, dan thank you juga buat AMD, t-shirtnya bagus banget. Berarti lu udah jadi buzzer ya? Ayo deh, mau kuisnya. Ada kuis juga. Bang, kuis bang. Gue fanboy AMD bang. Cepetan ya. Apa codename AMD Ryzen 7000 series dan sebutkan satu fitur terbarunya. Codename-nya apa ya? Gue juga lupa. Soalnya ini katanya fanboy ini. Rafael bukan? Ryzen Master Rafael 3000 series. Bener-bener Rafael. Oh, Rafael. Gue bilang gue fanboy AMD, nggak percaya. AMD gimana menurut lu? Menurut gua performa bagus, Ya. harga tipis, Ya. enak dipakai, enggak Enak dipakai itu maksudnya gimana? enak dipakai itu lancar buat main game, streaming walaupun itu iGPU kayak Radeon Vega. Nah, itu buat streaming, buat PMix itu mantep banget tuh. Oke, Vega Air lagi ya. Mas, Ya. ini PC lagi diapain kok? Cinebench running terus. Kita lagi kasih lihat juga ke user Iya. gimana caranya supaya bisa temperaturnya bisa di bawah 80. Oke. At least 73 something. Opsi apa yang digunain di sini ya? Opsi apa aja? Kita sih pakainya undervolt. Hanya undervolt. Hanya undervolt, performance-nya drop 2,1%, tapi temperatur bisa drop 20%. 20 derajat Celcius. Oke, CPU yang dipakai? Ryzen 7 7700X. Oke, berarti bukan menggunakan eco mode atau power limit? Enggak, Enggak. kita sama downvolt sekali. aja. Ini bisa dicapai pakai motherboard X670E. X670E, ROG Strix Gaming Wi-Fi, terus coolingnya pakai Thermalright Frozen Horizon. Oh, ini Thermalright yang baru ya? Ya, SKU baru ini. Ini kisaran harga berapa nih Thermalright water cooling? Kan agak-agak jarang ya Thermalright water cooling ya? Ya, kebetulan yang Frozen Horizon ini dia udah pakai fan-nya yang PLB12S. Iya. Dia static pressure-nya tinggi. Dan udah RGB juga. Harganya di sekitar 2.080. 2 juta. 2.080. Murah dong. 2 Ya. juta. Ini 360 kan? 360. Ini yang Asetek itu bukan sih? Bukan, itu yang 3 juta yang aset. Oh, ini bukan yang Asetek ya, tapi ini Iya. juga water cooling yang baru juga kan? Iya, SKU baru. Iya, soalnya jarang-jarang kan Thermalright. Biasanya kan Jarang-jarang. anti RGB kayak gini nih. Iya. Ini boot berarti untuk bootnya Thermalright dan juga ID cooling. Iya. Berarti bawaan dari Berliankopf. PT Berlian. Ini tapi ada SS komputer. Ya, kita di sini sebagai partnernya ditunjuk sama PT Berlian Oh gitu, karena SS dari Bandung ya. dari Bandung. Ada tokonya. Mungkin nanti kita kapan-kapan jajan juga ke SS kali ya, karena belum pernah jajan ke SS komputer. Iya. Itu ID coolingnya ada apa aja nih, Mas? Kalau SKU Soalnya gue baru, penasaran sama yang ini sih. SKU baru ya. Di home profile kan kemarin dia cuma ada IS47, IS40, IS55. IS60. Iya. Nah, ini ada di tengah-tengahnya IS55. Jadi total height-nya cuma 55 mm. Itu udah ada mounting AM5? Udah sebut AM5. Oke. Soalnya kan AM5 nggak 100% kompatibel sama AM4 ya? Ya, kalau ini dia ada backplate-nya. Ada backplate-nya? Ada backplate-nya. Oh siap, mantap berarti. Aman. Oke.
gitu. Sini. Lu belum. Lu tahu nggak kalau misalkan motherboard AM5 tuh belum tentu bisa pakai cooling AM4. Oh, tahu. Itu kalau kemarin sih tahunya sebagian itu kalau misalnya backplate-nya dicopot, yang harus copot backplate itu belum tentu semua support. Anjir, lu fanboy AMD? Lu fanboy Iya AMD? dong. Lu fanboy AMD kan? Iya. Intel gimana? Ya, jadi ini posisi sekarang semua lagi pada makan-makan nih. Daripada ngambil makan. Selebihnya sih boot-boot lain itu rata-rata dia kayak nyoba-nyobain game ya. Jadi yang benar-benar mau ngelihat Ryzen bisa adem, performanya nggak turun, ya itu ada di bootnya Thermalright sama ID Cooling gitu. Dan kalau gua ngelihat pengunjung-pengunjung di Bandung ini seperti biasa, kalau di luar Jakarta antusiasmenya tuh sangat-sangat tinggi. Antusiasmenya ya. Dan tapi kalau bicara soal seberapa fanboy, gue tetap lebih fanboy gitu, karena kebukti tadi dari pertanyaan aja gue bisa dapat cooling dari Thermalright gitu kan, gara-gara gue ngejawab codename-nya AMD Ryzen 7000 series itu apa. Nah, aku fanboy tapi pada nggak tahu gitu Ryzen 7000 series itu apa codename-nya. Rafael, tapi Rafael punya temen tuh ya. Rafael punya temen namanya Bisma. Abis itu ada Rangga juga. Ini juga gue mau makan dulu. Jadi mungkin kalau acaranya udah mulai, pas lagi presentasi yang membosankan itu, mungkin gue baru mau nyobain boot-bootnya. Karena sekarang lagi pada rame banget, lagi pada berebutan cap-cap itu loh. Orang-orang nih yang datang di sini lagi pada mau ngecap buat dapat gacha gitu. Ya gue juga pengen dapat gacha sih di sini. Udah jauh-jauh, masa gue cuma dapat cooling. Ini cooling kalau gue jual cuma ngegantiin ongkos bensin gue doang dari Tangerang ke Bandung, ya nggak sih? Kayaknya segitu aja dulu kali ya. Capek gue di jalan. Iya, sudah kembali ke dalam studio setelah gua jalan-jalan ke Bandung menjadi fanboy AMD. Gue mau ucapin terima kasih untuk Thermalright, Berlian.com, dan juga SS Komputer yang udah ngundang gua dan ngajak gua untuk ke Bandung ngelihat acara Ryzen Gathering di sana, karena udah lama sekali gua nggak berkunjung ke event yang ada di luar kota ya. Jadi di sana sebenarnya gue nggak ngisi acara sama sekali sih, jadi bener-bener ya memang cuma dateng aja gitu sekalian, karena udah lama nggak event jadinya ya gue sekedar untuk lihat-lihat dan mungkin sekalian konten kali ya. Habis itu ya cuma sekedar nanya-nanya begitu aja asal-asalan. Dan ada satu hal yang menarik di event tersebut, di mana AMD itu mereka bukan membocorkan sebetulnya sih, memang secara resmi ini ya, AMD itu untuk Ryzen 7000 series mengalami penurunan harga. Jadi video ini juga berkaitan dengan update list harga untuk CPU AMD Ryzen 7000 series ya. Saat gua lagi bikin di dalam studio ini, harusnya di marketplace itu harga dari Ryzen 7000 series semuanya udah pada turun, tapi waktu pas di event itu belum semuanya turun. Di sini untuk Ryzen 9 menurut gue semakin menarik, seperti Ryzen 9 7950X. Itu harganya sekarang udah ada di angka Rp10.399.000. Tentu ini best deal banget, dimana harga 13.900K itu akan jauh lebih tinggi. Dan menurut gue yang paling best deal banget itu adalah Ryzen 9 7900X di harga Rp8,5 juta.
CPU ini saingannya sama 12900K ya, dimana 12900K juga itu masih ada di angka 9 atau 10 juta gitu. Untuk Ryzen 7 7700X ini ada di angka 6.249.000. Angka segini sih kalau misalkan gue cek di marketplace ini gue kurang tahu nih harga Core i5 13600K ini berapa sekarang ya. Harga Core i5 13600K itu ada di angka 5,8 juta. Ini masih ada di atas di atas Core i5 13600K. Jadi menurut gua Ryzen 7 7700X belum gitu oke. Tapi Ryzen 5 7600X-nya jadi terlihat menarik karena Ryzen 5 7600X-nya ada di angka Rp4.499.000. Dan ini berarti kita tinggal berharap aja kalau motherboard X670 dan X670E itu bisa jadi lebih terjangkau ya. Sementara kalau untuk motherboard B650 sih sebetulnya harga B650 itu masih cukup oke ya, karena B650 tuh ada yang 2 jutaan gitu dari ASRock. Dan untuk versi-versi tertingginya juga itu ada yang masih sekitar 4 jutaan. Jadi gua rasa kalau kalian mau rakit dengan soket AM5 idealnya sih menggunakan B650 atau B650E ya, karena yang versi high endnya aja itu masih ada di 4 atau 5 jutaan, bahkan yang versi murahnya ada kok yang di 2 jutaan gitu. Ini kayak ROG Strix B650E F Gaming Wi-Fi aja dia 5,6 juta, bahkan itu selevel ROG. Tapi untuk X670E-nya itu masih tinggi sih, dan menurut gua masih ketinggian. Paling ASRock kayak X670 ST Legend itu di 5,4 juta masih make sense, tapi yang udah di atas 7 juta menurut gua memang masih terlalu mahal sih, apalagi yang 10 juta plus gitu. Jadi ini akhirnya jawaban dari AMD setelah beberapa fans mereka komplain soal harga dari CPU mereka, tapi semoga harga motherboardnya bisa ikut turun juga biar persaingannya juga jadi jauh lebih seru. Ini juga menandakan bahwa AMD dan juga Intel itu memang benar-benar bersaing banget secara performa, sehingga nantinya adalah harga yang akan menentukan siapa yang bakalan beli platform A atau platform B gitu ya. Jadi karena performance-nya ini mirip-mirip, terutama di Ryzen 9, jadi persaingan harganya kelihatan banget di situ. Gue juga berharap Ryzen 7 7700X bisa di price cut lagi karena 13600K masih jauh lebih terjangkau, dan secara performa juga apalagi multicore gitu. Secara performa multicore-nya 13600K masih unggul, jadi gue harap 7700X yang diperes lagi sih soal harganya. Jadi segitu aja ya untuk video kali ini. Sekali lagi terima kasih Thermalright, Berliancom, ID Cooling, SS Komputer, dan juga AMD Indonesia yang udah ngajak gue ke Bandung. Lumayan pulang pergi ke Bandung ya, berangkat pagi, pulang tengah malam gitu. Karena memang gue nggak nginep karena besoknya masih ada acara. Jadi segitu aja dari gue, semoga video ini bermanfaat. Oh ya, untuk harga yang turun ini nanti linknya semua gue taruh di kolom deskripsi, dan untuk pilihan gue dari semua Ryzen 7000 series yang udah turun harganya, pilihan gue ada di Ryzen 9 7900X. Gue Supki dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.